Sarifuddin duduk dengan merasakan rasa sakit yang ia terima karena Sarifuddin menjual ginjalnya di India seharga 350.000 taka. Halo guys, balik lagi bersama saya Billy Permana Story. Silakan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, yaitu video-video saya, video terbaru. Nantikan kisah cerita yang seru, nyata, dan yang pastinya tidak membosankan, yang bisa menjadikan wawasan ataupun hiburan kepada kalian semua teman-teman yang menonton kisah cerita ini. Langsung saja, gak usah lama-lama lagi, saya akan membawakan sebuah kisah nyata, yaitu pada bulan Mei, sekitar tanggal 24 di tahun 2025, di tahun kemarin. Tepatnya di negara Bangladesh, yaitu di daerah Upazila Kalai, yaitu Desa Baiguna. Di mana desa ini memiliki penduduk sekitar 6.000 jiwa. Dan salah satu penduduk ini adalah bernama Sarifuddin. Di bawah sinar matahari terik sore, Sarifuddin duduk di depan teras rumahnya yang masih tersusun bata dan belum selesai untuk direnovasi atau dibangun. Sarifuddin duduk dengan merasakan rasa sakit yang ia terima karena pada bulan Mei tahun 2024 Sarifuddin menjual ginjalnya di India seharga 350.000 taka, yaitu kalau didolarkan itu sekitar 2.850 dolar. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 47.800.000 rupiah. Dengan berharap ingin mengangkat derajat keluarganya dan sekaligus membangun dan membahagiakan keluarganya dan membangun rumahnya agar rumahnya ini lebih bagus ya, dibandingkan yang sebelumnya. Sarifuddin mempunyai 3 seorang anak, di antaranya 2 anak perempuan umur 5 tahun dan 7 tahun dan 1 anak laki-laki yang berumur 10 tahun. Nestapa ginjal sudah dijual, uang sudah habis, tidak tersisa, rumah belum rampung dibangun. Rasa sakit yang hanya dapat ia terima dan alami setiap saat sesuai dengan harga yang telah ia bayar. Sarifuddin sekarang sudah bekerja keras sebagai buruh harian lepas di fasilitas penyimpanan ya, di salah satu pabrik gitu ya kalau di Indonesianya. Pabrik penyimpanan pendingin yang bersuhu dingin. Karena kondisi dan kesehatannya terus-menerus memburuk, Sarifuddin harus menerima rasa sakit setiap saat membuat Sarifuddin sulit untuk melakukan tugas rutin sekalipun. Ketika Sarifuddin ditanya sama maklar gitu ya, di situ jadi di daerah desa Baiguna itu ada maklar, yaitu maklar, kalau di sini disebutnya calo ya, calo khusus untuk penjualan ginjal gitu ya. Yang ginjal tersebut di negara tersebut akan dikirim, akan ditransplantasikan ke negara India gitu. Ketika ditanya sama maklar atau biasa calo, kenapa Sarifuddin ingin menjual ginjalnya? Sarifuddin menjawab, saya hanya ingin membahagiakan keluarga dan istri saya dan anak-anak saya. Jawablah si calo tersebut, ya sudah, selagi kamu yakin dan serius ingin menjual ginjal dan tahu risikonya, akan saya bantu. Singkat cerita, Sarifuddin dibawa di negara India untuk menjalankan operasi pengangkatan ginjal di bagian sisi kiri. Ya, kebanyakan operasi ginjal yang diambil adalah di bagian posisi kiri, gitu ya.
Identitas Syarifudin sebelum berangkat itu dipalsukan dulu, kayak seperti KTP, paspor, kartu keluarga, DNA, nama, itu sudah disiapkan, sudah dipalsukan oleh makelar. Karena makelar ini dia menjalankan tugasnya itu dengan banyak apa ya, channel kalau kita disebut di sini ya. Kayak ada yang bagian untuk merubah data, ada yang khusus untuk pengacara, untuk menandatangani kontrak, gitu ya, penjualan ginjal, ada yang khusus untuk bagian pengantaran, baik dari keberangkatan dari desa Syarifudin dari Baiguna sampai ke India, gitu ya. Dia udah bagi tugas, karena organisasi ini dia terstruktur dan di negara tersebut sudah, dan di desa tersebut lebih tepatnya di Baiguna itu sudah tidak, bukan hal yang unik lagi gitu ya. Itu udah hal yang biasa seperti itu. Ketika orang tidak punya duit, tidak punya uang, dia akan melakukan cara seperti itu agar mendapatkan uang itu instan gitu. Para calo tersebut atau makelar tersebut tidak memberitahukan kepada Syarifudin, tidak memberitahukan identitas penerima donornya, siapa yang bayarin donornya, ke orang yang mana, namanya siapa, status siapa. Itu semua identitas tersebut ditutup, dirahasiakan oleh pendonor, oleh calo, agar suatu saat itu tidak ada tuntutan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Syarifudin identitasnya dipalsukan dan ditutup, maupun sebagai penerima donor itu dia tertutup juga gitu. Jadi tidak boleh dibongkar identitasnya gitu. Kisah Syarifudin bukannya sebuah kisah yang unik. Donasi ginjal sangatlah biasa terjadi di daerah Upazila Kalai, di bagian desa Baiguna, di mana 99% penduduk Baiguna itu hanya memiliki satu ginjal. Karena umumnya satu ginjal lagi yang dia miliki itu dijual. Karena kalau kita lihat di Baiguna itu, di daerah Upazila gitu ya, di Bangladesh itu, dia rakyatnya cenderung sangat miskin. Kebutuhan ekonomi sangat sulit. Untuk makan saja dia harus bekerja dulu gitu ya. Kebanyakan penduduk daerah Baiguna itu sebagai buruh harian lepas yang tidak pasti pendapatannya berapa. Untuk kesetaraan atau kesejahteraan di daerah tersebut sangatlah kurang. Karena kalau kita naik lebih lanjut, negara kita lihat gitu ya, negara Bangladesh adalah negara yang bukan negara maju. Dia masih tergolong negara berkembang. Mungkin lebih kurang daripada Indonesia, mungkin lebih buruk daripada Indonesia ya. Oke. Inilah kisah Syarifudin yang setelah melakukan operasi transplantasi, dia melanjutkan bekerja, dan setiap hariannya dia hanya merasakan sakit yang ia derita. Dan Syarifudin ini baru menyadari ketika ginjalnya satu itu hilang, dalam artian dijual gitu ya, untuk tujuan dan harapan yang dia inginkan, menentukan kesehatan Syarifudin untuk saat itu dan sampai seterusnya. Buktinya Syarifudin kalau bekerja itu tidak kuat lama, dia sering sakit, dia badan lemah, tenaga hilang, tidak ada. Karena kita kembali lagi ya, ketika ginjal itu sangat diperlukan oleh manusia karena untuk menyaring kotoran ataupun untuk membersihkan cairan ataupun apa yang masuk di dalam tubuh kita gitu ya. Makanya ginjal terdiri dari dua, kanan dan kiri. Nah, dua-duanya harus seimbang. Kalau salah satu ada yang tidak ada, atau dicabut, atau tidak berfungsi, maka dipastikan orang tersebut untuk dalam kesehatan ataupun metabolisme tubuhnya akan berkurang dia. Makanya kebanyakan kalau kita lihat
kalau orang yang gagal ginjal pasti dia akan melakukan cuci darah gitu ya, karena darahnya itu si ginjalnya tidak bisa menyaring lagi dari darah yang ia terima ataupun yang dari luar ia masuk ke dalam tubuhnya. Jadi untuk metabolismenya ke dalam tubuh itu kurang baik, sehingga terjadilah apa namanya, kurangnya daya tahan tubuh. Dari kisah Saifuddin ini kita belajar mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan atau mencapai sebuah tujuan agar bahagia itu belum tentu benar. Bahkan bisa sebaliknya. Itulah. Seperti kisah Saifuddin, bukannya mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga, bersama istri dan anak-anaknya, dan membangun rumah yang mewah gitu ya, malah menambah penderitaan untuk anak-anak dan istri-istrinya gitu ya. Dari kisah ini yang kita dapat ambil kesimpulan dan masukan untuk kita semua teman-teman di channel Pilih Permana Story adalah segala sesuatu ketika kita ingin bahagia, kita harus berusaha, karena kebahagiaan itu kita tidak bisa langsung datang gitu ya. Kita harus cari kebahagiaan itu, kita harus berusaha agar mencapai suatu kebahagiaan, karena salah satu faktor kebahagiaan adalah material, dalam artian adalah uang, karena seseorang bisa bahagia karena uang juga ya gitu. Tetapi dengan cara yang benar, dengan cara berusaha, bukan dengan cara instan menjual ginjalnya untuk bangun rumah, apalagi menjual ginjalnya untuk beli iPhone. Itu kan sudah di luar nalar gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang sesuatu tersebut sebenarnya bisa dibeli gitu ya, mengorbankan salah satu organ tubuhnya yang paling penting gitu. Ditambah tahun-tahun kemarin kita viral gitu ya, penjualan ginjal ke daerah negara Kamboja dengan berdalih ataupun iming-iming bekerja di Kamboja menjadi TKI ataupun TKW. Ternyata setelah di Kamboja, modusnya adalah orang-orang Indonesia dipekerjakan ke Kamboja, baik TKW ataupun TKI, adalah untuk bekerja di sana dengan mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya untuk di Indonesia gitu. Alhasil ketika datang ke Kamboja, bukannya mendapatkan apa yang dia inginkan, gaji yang besar untuk membahagiakan diri sendiri dan keluarganya di Indonesia, di rumah ataupun di kampung halamannya, malah dipaksa dioperasi, diambil ginjalnya. Ini sebuah kejadian yang mengerikan, kejadian kemanusiaan yang saya bisa sebut ini sangat-sangat tidak manusiawi, dan betapa kejamnya ya para mafia, para penjahat-penjahat, para kriminalitas itu untuk mendapatkan uang, keuntungan gitu ya. Dia sampai mengorbankan nyawa, kesehatan, organ dari manusia lain. Itu sangat tidak manusiawi. Nah, dari kisah Saifuddin kita ngambil contoh seperti itu, kita ambil makna dan pelajaran hidup untuk mendapatkan suatu hal itu tidak mudah dan harus ada usaha. Nah, baik, itu aja cerita Saifuddin yang saya bisa berikan. Silakan teman-teman, barangkali ada yang sama mengalami kisah seperti Saifuddin, silakan komentar di kolom ini, di bawah ini. Silakan berkomentar, silakan memberikan masukan kepada channel kita, dan jangan lupa
teman-teman dukung channel kita, like, subscribe, and share. Terima kasih dukungan teman-teman kalian, teman-teman semua. Semoga teman-teman semua diberikan hikmah, diberikan rezeki yang lebih kepada yang di atas. Terima kasih semua. Sampai jumpa kembali.